wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap buku Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Fuad Ni'mah, yang mana kita akan masuk ke pembahasan malhuzah, catatan-catatan terkait tentang isim kana wa akhwatuha. Jadi malhuzah itu catatan yang berhubungan dengan isim kana dan saudari-saudarinya. Ya, baik. Siapa yang bertugas baca malam ini? Mana Ustaz? Tafadhal, Pak Muslim. Bismillah. Qala mu'allifu malhuzatun yajuzu an tasta'milu. Pelakunya tidak disebut, maka fiilnya harus majhul, berarti di dhammah awalnya, di fathah sebelum terakhir kalau fiil mudhari'. Nah. Yajuzu an tusta'malu. Nah, ada an itu menasabkan fiil mudhari', ingat ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Yajuzu an tusta'malu ta'mala. Naam. Kana wa akhwatuha fima ada fati'a wazala walaysa ka'af'alu tamati kapjer. Kemarin kita belajar di durus logo kapjer, kap harfu jer. Jadi ka'fa'alu ya Ustaz ya. Ka'af'ali. Ya, ka'af'alin. Ininya. Kapnya huruf jer. Ka'af'ali tamati. Nah, ka'af'alin tamatin. Nah, terus Ai ghairu naqisati. Nah, ghairu naqisatin. Terus wal muradu balitami. Bi huruf jer. Wal muradu bitta. Bittami. Nah, ma yukattifa. Nah, fi'il mudhari' iktafa yaktafi. Ma yaktafi. Yaktafi. Ya. Ma yaktafi bifa'alihi wala yahtaji ila fi'il mudhari'. Enggak ada fi'il mudhari' kasrah, enggak ada. Wala yahtaju ya Ustaz. Ya, wala yahtaju. Naam. Wala yahtaju ila khabarin. Naam. Mislu sa'utaba'u. Taba'a yutabi'u. Fa'ala yufa'ilu. Berarti sa'utabi'u. Sa'utabi'u. Mislu sa'utabi'u ahbarahu aynama kana huna bima'na wujidan. Ala ilallahi tasirul umuru. As-sura berapa kemarin enggak saya artiin. Tasiru huna bima'na tarji'i. Tarji'u.
Ustaz. Bima'na tarji'u. Awat at-tayyuro. Nah, fa'il dari awat. Awat itu maksudnya berlindung. Tayyuru ya Ustaz. Ya, jamak dari toir, burung-burung. Awat at-tuyuru. Awat tuyuru ila asyashiha wa batata. Batata bima'na dakhalat. Wabatat, bukan batata. Wabatat at-tuyuru. Wabatat. Batat bima'na dakhalat fil laili. Ar-rabi. Nah, sebentar. Taib Ikhwan, teman-teman perhatikan di sini. Ya, berkata penulis malhuzatun, catatan. Jadi ini catatan yang berhubungan dengan kana dan saudari-saudarinya, ya. Ya, catatan pertama ini catatan pertama. Ya juzu antus ta'mala kana wa ahwatuha fi ma'ada fati'a wa zala wa laisa ka'af'alin tamatin. Ya juzu boleh antus ta'mala digunakan kana wa ahwatuha. Jadi kana wa akhwatuha itu boleh digunakan. Ya. Selain fima ada selain fati'a zala laisa. Berarti ini yang dikecualikan. 3 fiil ini dikecualikan. Fati'a zala laisa. Ini dikecualikan dari pembolehan. Jadi semua kana dan saudari-saudarinya, maksudnya kana dan saudari-saudarinya semuanya itu boleh digunakan. Kecuali fati'a zala laisa, maka nggak boleh 3 fiil ini. Tidak boleh digunakan seperti fiil-fiil yang tamah. Ya. Jadi semua saudari kana boleh kita gunakan seperti fiil yang tamah, fiil yang sempurna. Ya, apa yang dimaksud dengan sempurna nanti kita bahas. Jadi seluruh saudari-saudari kana itu boleh digunakan seperti fiil yang sempurna. Kecuali 3 fiil, yaitu fati'a, zala, dan laisa. Maka enggak boleh digunakan dalam keadaan sempurna, enggak boleh. Selalu nakis dia. Ya, fati'a, zala, laisa itu selalu nakis. Adapun selain dari yang 3 ini, maka boleh digunakan dalam keadaan sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Wal muradu bitami, yang kami maksud dengan sempurna, ma yaktafi bifa'ilihi, yaitu mencukupkan dengan fa'ilnya dan tidak butuh kepada khobar. La yahtaj ila khobarin, tidak butuh kepada khobar. Jadi yang dimaksud dengan tam, sempurna, itu adalah dia mencukupkan dengan fa'ilnya, maka kalimatnya sempurna. Ya. Kalau masih butuh khobar, berarti itu fi'il nakis namanya. Tapi kalau udah sempurna hanya dengan isimnya atau dengan fa'ilnya, maka itu namanya fi'il tam. Ya. Fi'il tam. Jadi ini patokannya Ikhwan ya. Kana wa ahwatuha itu kan ada yang asalnya dia butuh khobar. Ya. Asalnya ingat, kana dan saudara-saudaranya itu butuh khobar. Jadi susunannya itu kan kana, ya, kana, ya, wa akhwatuha. Sebentar. Wa akhwatuha. Kemudian susunannya ada isim, ya. Kemudian ada plus khobar, gitu kan? Perhatikan, ini susunan kana pada dasarnya, pada asalnya kana itu kayak gini. Kana dan saudari-saudarinya itu kayak gini. Ada kana, ada isimnya, ada khobarnya. Ini susunan asal dari kana. Berarti kana yang semacam ini dinamakan kana yang nakis atau saudari-saudari kana yang nakis. Kenapa dinamakan nakis? Karena dia butuh khobar. Karena dia butuh khobar. Kita contohkan misalnya. Ya. Kana Muhammadun. Ya.
Kana Muhammadun. Ini udah sempurna belum, Pak Bayu? Belum, Ustaz. Belum. Berarti kananya ini adalah kana yang tam atau nakis? Nakis, Ustaz. Nakis. Kenapa? Dia masih butuh khobar, Ustaz. Nah, karena dia masih butuh khobar. Jadi ingat, ya kana dan saudari-saudarinya kapan dinamakan nakis? Ketika dia butuh khobar. Ketika dia butuh khobar. Ya. Maka di sini dia nakis sehingga harus didatangkan khobarnya. Misalnya iman kita bilang. Kana Muhammadun iman. Nah, baru ini dapat dipastikan, kita dapat memastikan kana di sini adalah kana yang nakis. Begitupun saudari-saudari kana itu kalau masih butuh khobar, maka dia dinamakan nakis. Nah, nanti ada penggunaan kana atau saudari-saudarinya yang tam. Tam itu artinya apa? Enggak butuh khobar. Enggak butuh khobar, dia cukup disebut isimnya atau cukup disebut failnya saja. Itu yang dinamakan dengan tam. Ya. Itu bisa di kana dan saudari-saudarinya kecuali 3 fiil tadi. Fatiha, zala, dan laisa. Maka selalu nakis kalau yang 3 ini. Fatiha, zala, laisa ini selalu nakis. Adapun selainnya dari saudari-saudari kana maka bisa digunakan tam. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran, ya Allah mengatakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Coba perhatikan di sini. Baik. Baca nggak Ikhwan di papan? Baca, Ustaz. Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Di sini ada berapa kana, Pak Guslim? Ada 2, Ustaz. Ada 2. Yang pertama la takuna fitnatun, gitu kan? Yang kedua wa yakuna ad-dinu lillah. Nah, coba perhatikan di sini. Kana yang pertama itu tam, ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka orang-orang musyrik itu hingga tidak ada lagi kesyirikan. Sempurna enggak? Dapat dipahami enggak ini, Wan? Sampai sini. Perangilah orang-orang musyrik itu hingga tidak ada lagi kesyirikan. Fitnah itu kesyirikan. Ya. Hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada lagi kesyirikan. Nah, karena di sini butuh khobar enggak? Tidak butuh, Ustaz. Tidak butuh, karena udah sempurna. Jadi perangilah orang-orang musyrik hingga tidak ada lagi kesyirikan. Hingga tidak ada lagi kesyirikan. Berhenti di situ kalimatnya udah sempurna. Berarti karena ini enggak butuh khobar. Maka karena ini dinamakan tam. Ya. Kemudian kita cek karena yang kedua, wa yakunud dinu. Dan seluruh amal ketaatan itu. Seluruh amal ibadah itu. Sempurna enggak ini? Dan seluruh amal ibadah itu menjadi. Sempurna enggak? Belum, Ustaz. Belum. Menjadi apa? Lillah, milik Allah. Berarti lillah ini khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, sehingga yakunu yang kedua ini masih nakis namanya karena dia butuh khobar. Ya, jadi patokan kapan kana dikatakan tam? Ketika dia tidak butuh khobar, hanya butuh kepada isimnya atau butuh kepada failnya. Kalau masih butuh khobar, maka kana itu dinamakan kana yang nakis. Begitupun saudari-saudarinya sama. Ketika dia tidak butuh khobar, cukup dengan failnya saja, maka itu saudari-saudari kana yang tam. Contoh misalnya, ya. Sebentar. Disebutkan misalnya
Sebentar. Fasubhanallah. Ya. Fasubhanallahi hina tusbihun. Wahina tumsun. Baik. Coba perhatikan di situ mana yang ahwatu kana. Di fasubhanallah hina tusbihun wa hina tumsun. Dibalik ya. Kebalik dalam Al-Quran itu hina tumsun wa hina tusbihun dulu. Baik. Coba Mas Wahyu, mana yang ahwatu kana dalam ayat ini? Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Fasubhana. Yang ahwatu kana, yang saudari-saudarinya kana. Tamsuna, Ustaz. Tumsun sama? Tumsun sama tasbahuna. Tusbihun. Nah. Tusbihun. Iya, dari kata asbaha yusbihu, amsa yumsi. Jadi bacanya tusbihun, tumsun. Jadi fi'il madinya kan asbaha amsa, berarti af'ala yuf'ilu. Asbaha yusbihu, amsa yumsi. Tumsuna wahina tusbihun. Jadi di sini yang ahwatu kana adalah pertama tumsun, kedua tusbihun, ya. Fasubhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala hina tumsun, ketika kalian berada di sore hari, wahina tusbihun, dan ketika kalian berada di pagi hari. Ya, coba perhatikan kata tumsun dan tusbihun, ini butuh khobar enggak? Maha suci Allah. Kapan hina tumsun? Ketika kalian berada di sore hari. Wahina tusbihun, ketika kalian berada di pagi hari. Ada khobarnya enggak? Tumsun sama tusbihun? Pak Bayu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya, nggak ada. Berarti karena dia nggak punya khobar di sini, maka kita katakan tumsun sama tusbihun adalah fi'il yang tam. Dia cukup hanya dengan fa'ilnya saja. Mana fa'ilnya, Pak Bayu? Wawu itu, Ustaz ya. Wawu jamaah. Nah, wawu jamaah. Jadi wawu jamaah itu fa'ilnya, nunnya itu tanda. Nunnya tanda apa, Pak Bayu? Kemarin kita belajar. Apa tanda rofa'nya fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah, ya mukhatabah? Tetapnya nun. Tetapnya nun. Nah, berarti nun di situ sebagai tanda rofa. Ingat ya. Dan wawunya adalah fa'il. Berarti amsa sama asbaha fi'il mudhari' di sini, tumsun, tusbihun, nggak butuh khobar. Dia hanya mencukupkan dengan fa'ilnya, maka dapat dipastikan di sini kalau ini adalah fi'il yang tam, fi'il yang sempurna. Jadi ingat patokan kapan dikatakan fi'il itu tam, ya, fi'il itu tam adalah ketika dia mencukupkan dengan fa'ilnya, artinya kalimatnya sempurna hanya dengan adanya fa'il atau isimnya dan tidak butuh khobar. Kalau masih butuh khobar, maka itu dinamakan dengan fi'il naqis. Fi'il yang nakis. Karena asalnya kana dan saudara-saudaranya itu nakis. Selalu butuh khobar. Ya, kecuali nanti kalau kalimatnya udah sempurna hanya dengan isimnya atau fa'ilnya, maka itu dinamakan fi'il tam atau kana yang tam atau saudari-saudari kana yang tam. Kecuali tiga tadi, fatiha, zala, dan laisa, maka selalu nakis. Ya. Coba kita lihat contoh yang ada di buku. Mislu, contoh, Sa'utabi'u ahbarahu aina makana. Saya akan mengikuti kabarnya dimanapun dia berada. Aina makana. Dimanapun, kana ada huwa di situ fa'ilnya. Dimanapun dia berada. Ya. Di sini ada khobarnya kana. Fasikin. Ada khobarnya nggak kana di sini?
Sautabi'u ahbarahu. Saya akan mengikuti dia. Saya akan mengikuti kabarnya. Aina makana, dimanapun dia berada. Kana di situ punya khobar enggak, Pak Sikin? Tidak punya, Pak Ustaz. Tidak punya. Berarti kana di situ tam atau nakis? Posisinya dia tam, Pak Ustaz. Tam. Ya, kenapa dinamakan tam? Karena dia tidak memerlukan khobar. Ya, tidak membutuhkan khobar tapi mencukupkan dengan itu, Pak Ustaz. apa? Dengan Fa'il, Pak Ustaz. fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hu, Pak Ustaz. Mana fa'il kana di sini? Ini kan kana aina makana. Mana fa'il kana? Fa'il kana Domir hu, Pak Ustaz. Domir mustatir takdirnya hu. Iya, mustatir takdir hu. Huwa. Nah, jadi Huwa. cukup hanya dengan domir huwa saja di situ fa'ilnya, enggak butuh khobar. Maka kananya tam. Juga misalnya hadis Nabi. Ya, dalam sebuah hadis, sebentar. Ini harus dinaikkan dulu. Dalam sebuah hadis, misalnya, Ittaqillah haitsuma kunta. Ini. Pernah dengar hadis ini enggak? Ittaqillah haitsuma kunta. Pernah, Ustaz. Baik. Sekarang Pak Bayu coba kunta di sini tam atau nakis? Tam, Ustaz. Tam. Nah, artinya apa Pak Bayu? Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, gitu kan? Ya, kunta dimanapun kamu berada. Kunta itu. Nah, sekarang kunta di sini tidak ada khobarnya, cuman ada apanya Pak Bayu di sini? Fa'ilnya, Ustaz. Cuman ada fa'ilnya. Maka dapat dipastikan kunta atau kana di sini tam. Ya, kana di situ tam. Jadi itu patokannya Ikhwan. Kalau antum menemukan kana yang dia tidak butuh khobar, cukup dengan fa'ilnya saja dia telah sempurna kalimatnya, dapat dipahami kalimatnya, maka itu dinamakan kana yang tam. Kana yang tam. Ya. Kalau dalam firman Allah yang misalnya gini, wa kanallahu. Ya. Ini udah sempurna enggak Pak Bayu? Wa kanallahu. Dan Allah Subhanahu wa taala. Belum ya, Ustaz. Belum. Berarti kananya Karena nakis. nakis. Makanya ada ayat lanjutannya wa kanallahu ghafuran rahima misalnya. Ya. Ghafuran rahiman. Nah. Wa kanallahu ghafuran rahima. Berarti kana di sini adalah kana yang nakis. Kenapa? Karena masih butuh khobar. Mana khobarnya? Ghafuron khobarnya. Khobar pertamanya ghafuron, khobar keduanya rahima. Ya. Ya, kana di sini nakis. Kenapa? Karena enggak mencukupkan dengan fa'ilnya wa kanallah belum sempurna. Hingga ada ghafuron rahima baru sempurna. Maka kananya nakis. Berbeda dengan kunta. Ittaqillah haitsuma kunta tadi. Cukup dengan fa'ilnya, enggak butuh khobar, berarti kananya tam. Ya. Contoh yang kedua di sini. Ala ilallahi tasirul umur. Ini juga Al-Quran ya. Firman Allah. Ala ilallahi tasirul umuru. Ketahuilah sesungguhnya segala urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini tasiru. Tasiru di sini akhwatu kana, dia saudari kana. Ya, dia saudari kana. Dan di sini cuma ada fa'ilnya saja, al-umur. Tidak ada khobarnya, berarti soro atau tasiru di sini tam.
Ya. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah sesungguhnya kepada Allah lah tarji'ul umur. Segala urusan akan kembali. Ya. Berarti al-umur fa'il dari tasiru. Dan tasiru di sini enggak butuh khobar. Karena kalimatnya udah sempurna hanya dengan fa'ilnya. Maka dapat dipastikan tasiru di sini tam. Ya. Atau di sini Ikhwan, kapanpun antum temukan kana bermakna wujida, ditemukan, maka itu tam. Dan kapanpun antum temukan soro yasiru bermakna tarji'u, maka dia tam. Dia tam. Ini catatannya. Ya, jadi kalau masih bingung, antum tes. Kalau maknanya wujida, ya, ditemukan, ya, maka dia tam. Contoh kayak ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma wujidta. Bertakwalah kalian kamu bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu ada. Wajada yajidi itu kan ada atau ditemukan. Dimanapun kamu ada, dimanapun kamu berada gitu. Wujida. Nah, wujidta ditemukan. Nah, maka di sini dia tam. Begitupun kalau soro bermakna tarji'u, maka dia tam. Dia tam, ya. Kemudian awat at-tuyuru ila asyasiha wa batat. Ya, burung-burung itu berlindung ke sarangnya. Wa batat. Dan batat, maksudnya apa? Batat dakhalat fil lail. Batat bermakna dan mereka bermalam gitu loh. Burung-burungnya bermalam. Tidur di malam hari, tidur di sarangnya. Ya, wa batat. Ya. Berarti di sini batat hanya ada fa'ilnya saja yaitu hiya, kembali ke at-tuyur, tidak punya khobar, maka batat di sini tam. Batat tam. Kalau kita simpulkan teman-teman, kapan kana dan saudari-saudarinya tam, yaitu ketika dia tidak butuh khobar, hanya mencukupkan dengan fa'ilnya saja. Itu dinamakan tam. Jadi kalau antum temukan kana saudari-saudarinya tidak memiliki khobar, hanya ada isimnya doang atau hanya ada fa'ilnya doang, maka itu adalah tam. Kalau dia belum sempurna, kalau belum sempurna hingga disebutkan khobarnya, maka itu dinamakan dengan kana yang nakis atau saudari-saudari kana yang nakis. Baik. Sebelum kita lanjut ke catatan kedua tentang kana ini, ada pertanyaan seputar kana tam dan kana nakis. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan? Pak Bayu, Pak Guslim? Yang lainnya? Ya, tafadhal Ummu Syifa. Kalau yang dalam Al-Quran yang wa in kuntum marbo aw ala safarin, berarti marbo kuntum di sini sebagai nakis ya Ustaz ya, karena butuh nakis karena masih butuh khobar. Fa in kuntum jika kalian kenapa mardo sakit kan? Au ala safarin atau sedang safar, maka mardo itu khobar dari kuntum, berarti kuntumnya nakis. Berarti belum sempurna kalau tidak ada khobarnya gitu Ustaz ya. Iya, maka dinamakan nakis. Kalau belum ada khobar atau misalnya idza kuntum doang, jika kalian, ini kan belum sempurna. Masih bertanya-tanya kita, kenapa mardo sakit? Nah, baru kan sempurna, baru dapat dipahami. Berarti kanannya nakis karena dia butuh ke khobar. Jelas insyaallah ya Ummu Syifa ya. Alhamdulillah wadih. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyaki. Ada yang lain? Pak Sugeng, Pak Pujo, Pak Asikin. Ya Pak Ustaz. Ada yang ditanyakan? Ini yang tarjiu ini udah bermakna maura kanatam Pak Ustaz ya? Iya, dia makna dari soro, bukan kana. Soro. Ini kan tasiru. Saudaranya kana. Saudaranya Pak Ustaz ya. Ya. Udah hafal belum saudara-saudara kana? Pak Asikin. Ya Ustaz. Udah hafal saudara-saudara kana? Saudaranya agak banyak juga Pak Ustaz nih. Wah, belum hafal ya? 13. Iya. Itu dihafal itu penting. Nanti supaya nanti ketika menemukan nggak salah baca. Ya. Maksudnya kan misalnya menemukan asbaha gitu kan atau yusbihu. Padahal dia nakis. Nah, berarti butuh khobar.
khobarnya dibaca ropa nanti. Itu kan keliru karena oh ini saudarinya kana berarti dia meropakkan isim menasabkan khobar. Khobarnya harus dibaca nasab. Nah, gitu. Iya. Betul, Pentingnya Ustaz. ngapalnya kayak gitu. Ya. Ya, syukran Ustaz. Wah ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Wadi Ustaz, insyaallah. Waduh. Baik. Berarti untuk menentukan nakis apa tidaknya tergantung konteksnya ini Ustaz. Ada Iya, khobar tergantung tidak? konteksnya. Kalau dia butuh khobar maka nakis, kalau enggak butuh khobar maka tam. Nah, syukran Ustaz. Baik. Lanjut Pak Guslim. Naam Ustaz. Ar-rabi'u qad ta'tiya kana Qad ta'ti. Nah, qad ta'ti kana zaidatan. Mislu la yujadu kana misluka kana zaidata. baik. Nah, poin yang keempat ya atau catatan penting tentang kana yang kedua itu adalah kana itu bisa jadi zaidah. Maksudnya tambahan. Jadi yang dinamakan tambahan itu Ikhwan, adanya dia menambah kuat makna, tidak adanya dia tidak merusak makna. Jadi ini ingat zaidah itu az-zaidah ya. Az-zaidah, apa yang dimaksud dengan zaidah dulu tambahan? Apa yang dimaksud dengan zaidah? Ya. Yang dimaksud dengan zaidah itu adalah wujuduha yaitu adanya dia litaukidil makna atau litaukid. Fungsinya untuk taukid penguat, ya. Ya. Jadi wujuduha litaukid wa adamuha la yufsidul makna. Wa adamuha mimnya mana ini? Wa adamuha la yufsidul makna, tidak merusak makna. Ini catatan penting, ini tentang yang dimaksud dengan zaidah. Kan kana itu ta'ti zaidatan, bisa menjadi tambahan. Kana itu bisa menjadi tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan? Wujuduha litaukid. Adanya dia, adanya tambahan ini maka memberikan penguat maknanya atau semakin kuat maknanya. Wa adamuha, dan ketika tidak adanya tambahan ini la yufsidul makna, maka tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Contoh, perhatikan di sini. Ya. Ma'ahsana, ya. Ma'ahsanas sama atau ma'ajmalas samaa. Ma'ajmala as-samaa. Baik. Hilang dia. Ma ajmala. Jim ajmala. As-samaa. Mana fathah? Ya, baik. Baik. Apa artinya ini? Mas Wahyu, ma ajmalas samaa, apa artinya? Alangkah indahnya langit. Alangkah indahnya langit, ya. Nah, alangkah indahnya langit. Kemudian kita tambahkan kana misalnya. Ma kana ajmalas samaa. Makana ajmalas samaa, kita bilang. Artinya apa? Sungguh benar-benar indah, sungguh ya berarti sungguh alangkah indahnya langit itu. Nah, jadi ini menunjukkan ada penguat. Ya, antum tambahkan kana di tengah-tengah antara ma dan ajmala, ya ma dan af'ala fiilnya. Ya, itu boleh. Itu boleh. Jadi tambahan kana di sini membuat semakin kuat maknanya. Artinya sungguh benar-benar indah, sungguh betapa indahnya. Sungguh alangkah indahnya langit itu.
Nah, berarti dengan adanya kana memberikan penguat. Ya, berarti kana di sini zaidah. Kemudian kita buang. Ma ajmalas sama rusak nggak maknanya, Mas Wahyu? Atau masih dapat dipahami? Masih dipahami Ustaz. Masih. Berarti ini patokannya dinamakan zaidah. Ya, kalau dia ada, maka dia semakin memberikan kuat makna. Kalau dia dibuang, maka tidak merusak makna. Artinya maknanya masih sempurna, masih dapat dipahami. Berarti kananya adalah kana zaidah. Ini. Ya, kana zaidah. Contoh misalnya. Alangkah benarnya ilmu para salaf. Ya, alangkah benarnya ilmu para salaf. Pak Bayu, di sini zaidah atau bukan? Zaidah, Ustaz. Zaidah. Dari mana antum tahu zaidah? Coba buang. Masa ilmu salafi. Ya, antum lupa ini udah belajar sigoh ta'ajub di Durusul Lughah. Gimana sigoh ta'ajub itu? Ma'asha. Ma'assoha. Ada banyak Ustaz. Enggak ada ba. Ma'asha. Ma'assoha. Nah. Ma'assoha apa? Ilmu salafi. Kok ilmu? Lupa dia. Setelah fiilnya maka mansub. Jadi yang dita'ajubkan, objek yang dijadikan objek ta'ajub itu mansub. Ma'assoha ilmas salafi. Alangkah benarnya ilmu para salaf. Jadi ilmu itu kan objek ta'ajubnya. Maka dia mansub, Pak Bayu. Ya, jadi kalau kananya dibuang jadi ma'assoha ilmas salafi. Kalau ada kana menjadi makana assoha ilmas salafi. Berarti kananya zaidah. Ini. Jadi ingat patokan zaidah itu ini, Ikhwan ya. Kalau dia ada memberikan makna penguat, ya kalau tidak ada maka tidak merusak makna. Itu patokan zaidah. Kemudian syaratnya, ya. Syarat kana zaidah, ya. Ini penting ini. Jadi syurut, ya. Kalau bahasanya itu syurutu ziyadati kana. Ya. Syarat-syarat menjadikan kana zaidah. Sekarang kita akan bahas syaratnya. Tidak disebutkan di kitab tapi kita bahas ya syurut ziyadati kana. Syarat-syarat menjadikan kana zaidah. Itu yang pertama, lafaznya harus madi, ya. Lafaznya harus madi. Lafaznya harus kana gitu. Ini lafaznya harus kana, ini syaratnya. Ya, lafaznya harus kana. Kana, berarti nggak boleh yakunu, nggak boleh kun, nggak boleh atau yang semakna, nggak boleh, harus kana, harus dengan lafaz madi, harus dengan lafaz fi'il madi. Itu syaratnya. Ya, syarat yang pertama dia harus menggunakan lafaz fi'il madi, kana doang. Nggak boleh berarti yakunu, nggak boleh kun, nggak boleh kainun, nggak boleh kaun, nggak boleh, harus kana, harus lafaznya kana. Ini harus lafaznya kana. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, terletak di antara baina syai'aini mutalazimain. Ini syaratnya yang kedua, Iwan.
Jadi dia harus terletak di antara dua hal yang selalu berdekatan. Jadi baina syai'aini mutalazimain. Baina di antara syai'aini dua hal mutalazimain yang berdekatan. Jadi letaknya harus di tengah-tengah antara dua hal yang berdekatan. Selain jar majrur, kan jar majrur itu harus berdekatan. Misalnya fi al-masjidi. Fi al-masjidi. Coba perhatikan. Fi dengan fi huruf jar, al-masjidi majrur, berdekatan enggak? Iya, Ustaz. Ya. Enggak selalu berdekatan. Jar majrur itu selalu berdekatan. Ya, selalu berdekatan. Tapi jar majrur itu enggak boleh dipisah oleh kana. Enggak boleh antum katakan fi kana al-masjidi, enggak boleh. Ya, jadi ini pengecualian. Ya, jar majrur walaupun berdekatan namun enggak boleh disisipi kana di tengah-tengahnya, enggak boleh. Makanya dia pengecualian. Jadi syarat yang kedua itu kana tambahan itu terletak di dua hal yang selalu berdekatan. Terletak di tengah-tengah dua hal yang selalu berdekatan, yang selalu berdampingan, kecuali jar majrur. Maka tidak bisa ditengahi kana meskipun dia selalu berdampingan, ya. Makanya tadi kita contohkan ma'af'ala. Ma'af'ala. Contohnya kan ma'af'ala. Ya, ma'af'ala atau ma'ahsana, ma'ajmala. Sigoh ta'ajub, ma dengan af'ala itu selalu bergandengan. Nggak boleh maksudnya Iwan, dia nggak, kalau yang namanya sigoh ta'ajub itu maka pasti ada ma, ada af'ala, gitu kan? Itu udah susunan paten gitu, nggak boleh diubah. Artinya ma dan af'ala ini selalu bergandengan, selalu berdekatan. Berarti dia syai'an mutalaziman, namanya dua hal yang selalu berdampingan. Sehingga nanti boleh antum sisipkan kana di tengahnya, menjadi ma kana af'ala. Atau ma kana ajmala tadi. Ma kana ahsana. Nah, asalnya ma ahsana, ma af'ala, ma ajmala. Kemudian karena dia ini dua hal yang selalu berdampingan, boleh disisipi kana di tengah-tengahnya. Menjadi ma kana af'ala. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini syaratnya nih. Ya, ini contohnya. Ini contoh yang boleh baina syai'ain mutalazimain, contohnya ma af'ala, karena ma dan af'ala itu selalu bergandengan, selalu berdampingan, itu boleh disisipi kana menjadi ma kana af'ala. Kemudian yang tidak boleh disisipi kana walaupun selalu berdampingan, bergandengan, itu adalah jar majrur fil masjidi, enggak boleh fi kana al masjidi, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Coba kita lihat contoh di buku. La yujad kana misluka. Ya. Coba antara fi'il dan naibul fa'il itu bergandengan enggak? Fi'il, naibul fa'il. Ya kan? Fi'il dan naibul fa'il bergandengan enggak Pak Bayu? Ya, Ustaz. Naibul fa'il. Nih. Coba perhatikan. Fi'il dan naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il. Naibul fa'il kan udah pernah belajar ya. Ya, pengganti dari fa'il. Asalnya maf'ul kemudian mengambil kedudukan fa'il. Itu namanya naibul fa'il. Nah, fi'il dan naibul fa'il itu selalu berdampingan. Selalu berdampingan. Maka boleh disisipi kana. Jadi misalnya la yujad. Misalnya kita bilang la yujadu misluka asalnya. La yujadu misluka. La yujadu misluka. Tidak ditemukan orang seperti Anda. Maksudnya Anda itu ada satu-satunya orang. Ya, maksudnya orang tidak ada bandingnya gitu. La yujad misluka. La yujadu misluka. Ya, tidak ditemukan yang seperti Anda. Berarti Anda itu satu-satunya. Maksudnya enggak ada yang serupa dengan Anda. Ya, la yujadu misluka. Yujadu fi'il mabnil majhul. Mislu itu naibul fa'ilnya, bergandengan antara fi'il dan naibul fa'il. Kemudian kita sisipi kana, misalnya menjadi la yujadu kana misluka. Ya. Misluka, ya. La yujadu kana misluka.
Nah, itu antum tambahkan kana. La yujadu kana misluka. Ya, coba antum buang. La yujadu misluka. Rusak nggak maknanya? Enggak, Ustaz. Enggak. Ya. La yujadu kana misluka. Adanya dia semakin kuat. Benar-benar nggak ditemukan orang yang seperti Anda itu benar-benar nggak ada gitu. Ya, berarti kananya itu zaidah, menunjukkan taukid penguat. Ya, kalau dibuang menjadi la yujad misluka, tidak ditemukan orang yang seperti Anda. Nah, enggak merusak makna sama sekali. Berarti kana di sini adalah kana zaidah. Ya, jadi ingat patokan dinamakan zaidah itu adalah ketika ada dia memberikan penguat, dia menjadi penguat atau semakin kuat maknanya. Ketika tidak ada maka tidak merusak makna. Syarat jadi tambahan itu ada dua. Lafaznya harus madi, kana lafaznya. Kemudian harus terletak di antara dua hal yang berdampingan. Dua hal yang selalu berdampingan selain jar dan majrur. Selain jar dan majrur, ya. Baik. Dapat dipahami ini? Sebelum kita lanjut ke yang kelima. Allah, Ustaz. Yang lain? Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan Mas Wahyu. Madinya kana doang apa saudari-saudarinya juga Ustaz? Hanya kana. Hanya kana. Jadi ini termasuk kekhususan kana. Kita lagi membahas kekhususan kana. Kana itu di antara kekhususannya bisa jadi tambahan. Nah, berarti saudari-saudarinya nggak masuk. Ya, cuman kana doang yang bisa jadi tambahan. Itu Mas Wahyu. Nah, Ustaz, syukran. Nah, yang baca nih Pak Agus Lim, paham nggak Pak Agus Lim? Insya Allah Ustaz. Ya, baik. Lanjut nomor 5. Nah, al-khamisu qad yahzafa harfun nunu min fi'lin kana al-mudhari'a Min fi'li kana al-mudhari'i. Min fi'lin kana al-mudhari'il majzumi wa zalika takhfifan likasratil ista'malu. Likasratil istimali. Likasratil istamali. Istimal. Masdar dari istamala yastamilu istimalan. Istimali. Likasratil istimali. Likasratil istimali. Mislu lam yaku. Lam yaku. Badalan min. Lam yakuna. Lam yakun. Lam yakun. Nah, baik. Kemudian kekhususan kana selanjutnya itu adalah boleh membuang huruf nun di fi'il mudhari'nya. Ya. Di antara kekhususan kana itu boleh membuang huruf nun di fi'il mudhari'nya. Di dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak. Coba antum cek, ya. Salah. Sebentar. Misalnya ada di Al-Quran itu dalam surat Maryam walam yaku bagiya. Walam yaku bagiya. Ya. Ada. Di dalam surat Maryam walam yaku bagiya. Kemudian juga walam taku kalau nggak salah, bukan yaku, walam taku bagiya. Ya. Kemudian juga misalnya tentang ayat tentang Nabi Ibrahim, walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Ya. Itu ada di Al-Qur'an. Walam yaku minal musyrikin. Ada juga walam yaku syai'a, ya. Walam yaku syai'a. Walam yaku syai'a. Walam yaku syai'an mazkura, gitu kan? Ya, walam yaku syai'an mazkura. Ya.
Coba kita cek, kumpulkan beberapa ayat yang disebut di situ ada pembuangan nun, ya. Ini walam aku bagia, bukan walam yaku. Ini bunyi ayatnya walam aku. Walam aku bagia, walam yaku minal musyrikin, walam yaku syai'am madhkura. Ya. Ya, walam yaku minal musyrikin. Terus ada lagi walam yaku syai'am madhkura. Walam yaku syai'am madhkura. Walam taku. Walam taku bukan walam yaku. Walam taku syai'an madhkura. Ya. Walam taku syai'an madhkura. Dalam surat Maryam juga. Walam taku syai'am madhkura. Jadi ini beberapa di Al-Qur'an Ikhwan ada pembuangan nun, ya. Nun di fi'il mudhari'. Walam aku bagia asalnya walam akun bagia asalnya. Ya. Kalau kita tulis asalnya maka asalnya itu walam akun. Walam akun itu asalnya. Walam akun. Ya, ini asalnya. Ya. Walam akun. Nih. Kemudian walam yakun minal musyrikin itu asalnya walam yakun. Ya, walam yakun. Itu asalnya. Ini asalnya walam yakun asalnya. Walam taku syai'a itu asalnya walam takun. Walam takun. Ini asalnya walam takun asalnya. Jadi di sini dibuang nunnya. Walam akun ada nunnya kemudian dibuang menjadi walam aku bagia. Ya. Walam yakun asalnya kemudian dibuang nunnya menjadi walam yaku minal musyrikin. Walam takun asalnya ada nun kemudian dibuang nunnya walam taku syai'a. Itu ada di dalam Al-Qur'an. 3 ayat ini ada ya dengan pembuangan nun. Ya. Kenapa nunnya dibuang? Alasannya tahfifan untuk meringankan lafaz. Karena banyaknya penggunaan kana yang mudhari' yang majzum. Ya, penggunaan kana yang mudhari' yang majzum sehingga nanti boleh dibuang nunnya untuk meringankan. Ya, boleh. Namanya boleh itu boleh dibuang, boleh tidak, ya. Jadi boleh ditetapkan nunnya atau boleh dibuang nunnya di fi'il mudhari' kana yang majzum. Makanya walam aku bagia dibuang nunnya, asalnya walam akun. Walam yaku minal musyrikin. Nunnya dibuang. Asalnya walam yakun. Walam taku syai'a. Nunnya dibuang. Asalnya walam takun syai'a. Pembuangan nun ini sifatnya boleh. Apa maksudnya boleh? Boleh dibuang, boleh tidak dibuang. Ya, boleh dibuang, boleh tidak. Itu yang namanya boleh, ya. Dan kapan nun ini boleh dibuang? Ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya, surutnya. Ya, surutnya ada syarat-syaratnya. Ini perhatikan, penting ini. Ya, jadi nggak sembarangan membuangnya, harus terpenuhi syaratnya. Nah, surutnya harus terpenuhi syaratnya. Ya, yang pertama itu syaratnya lafaznya harus mudhari'. Ya, harus mudhari'. Lafaznya ingat harus mudhari'. Berarti lafaznya itu harus yakunu, harus yakunu. Takunu ya. Akunu sama nakunu ya. Nakunu. Jadi ini syarat lafaznya harus mudhari'. Ya, mudhari'nya itu yang mana aja? Yakunu, takunu, akunu. Ini salah satu dari yang 4 ini lafaznya. Jadi yang boleh dibuang itu lafaznya mudhari' yaitu yakunu, takunu, akunu sama nakunu. Untuk yang nakunu di dalam Al-Qur'an misalnya.
Walam naku nut'imul miskin. Di dalam Al-Quran ada walam naku nut'imul miskin. Walam naku nut'imul miskin. Ini asalnya walam nakun, asalnya walam nakun. Ini asalnya walam nakun, ya walam naku nut'imul miskin. Asalnya walam nakun, dibuang nunnya menjadi walam naku nut'imul miskin. Jadi syaratnya yang pertama lafaznya harus mudhari'. Mudhari' yang mana aja? Yakunu, takunu, akunu, sama nakunu. Salah satu dari yang 4 ini. Ingat Ikhwan, ini syaratnya. Mudhari' dari salah satu yang 4 ini. Yakunu, takunu, akunu, sama nakunu. Ya. Kemudian syarat yang kedua harus majzum. Syarat yang kedua fi'il mudhari'nya harus majzum. Ya. Majzum artinya dia harus kemasukan huruf-huruf jazm. Ya, makanya di situ lam, ini kan huruf jazm. Lam, ini huruf jazm. Jadi fi'il mudhari'nya harus majzum. Harus majzum. Ini syarat yang kedua. Fi'il mudhari'nya harus majzum. Artinya kalau fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya marfu, nunnya nggak boleh dibuang. Yakunu, antum bilang tetap nunnya. Yakunu, takunu, akunu, nakunu. Tetap nunnya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya marfu. Atau fi'il mudhari'nya mansub. Lan yakuna, lan takuna, lan akuna, lan nakuna, an yakuna, an takuna, an akuna, an nakuna. Nunnya tetap kalau mansub. Ya, syaratnya boleh dibuang nun, mudhari'nya harus majzum. Harus majzum, ini syaratnya. Makanya di kitab disebutkan minal mudhari' al majzum. Jadi harus mudhari', harus majzum. Ini harus majzum. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu nggak boleh wakaf, ya. Laisa waqfan, ya. Lais waqfan. Nggak boleh wakaf. Wakaf itu berhenti, ya. Laisa waqfan, nggak boleh berhenti. Misalnya kalau antum berhenti walam yakun, nah, antum berhenti di situ. Ya, enggak disambung dengan kata lain, berarti wakaf namanya. Ya, maka nunnya harus tetap ada. Ketika dia wakaf, ya, ya, maka nunnya harus tetap ada. Lam yakun. Itu wakaf, enggak antum sambung dengan kata lain, maka nunnya tetap ada. Ya, nunnya tetap ada. Ya. Nunnya tetap ada kalau dia wakaf. Jadi dia harus disambung dengan kata yang lain. Ya, disambung dengan kata yang lain. Nah, kata yang lain ini adalah selain dhamir nasab muttasil. Ya. Selain, atau kita ubah lafaz syaratnya biar lebih mudah. Ya, ayyakuna waslan, misalnya harus wasol gitu, bukan? Harus wasol. Wasol itu maksudnya enggak wakaf, ya. Harus wasol, harus disambung. Bahasa yang enak biar masuk semua syaratnya. Ayyakuna waslan, ya. Ayyakuna waslan, harus wasol, nyambung. Nyambungnya dengan apa? Ya. Ayyakuna waslan bi ghairi. Ya. Atau ayyakuna waslan. Dah. Ayyakuna waslan. Jadi harus nyambung, ya. Harus nyambung, enggak wakaf gitu bahasa kita. Ayyakuna waslan laisa waqfan. Laisa waqfan. Laisa, ini agak susah nulisnya.
Laisa waqfan. Ini syarat yang ketiga. Jadi dia harus wasol, tidak wakof. Kayak walam aku bagiya. Aku bagiya kan disambung dengan kata bagiya. Ini namanya wasol. Walam aku bagiya berarti aku ini nyambung dengan kata bagiya. Antum nggak berhenti di walam aku. Itu nggak boleh. Kalau berhenti di situ nggak boleh. Nunnya harus ada. Walam akun kita bilang. Kalau berhenti. Tapi kalau langsung nyambung walam aku bagiya, maka itu boleh nunnya dibuang. Walam yaku minal musyrikin, nyambung, itu boleh. Tapi kalau antum waqaf walam yakun, antum bilang enggak boleh walam yaku, enggak boleh. Jadi harus nyambung dan tidak waqaf. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat itu la yaktarin. La yaktarin bi dhamir nasab muttasil. Tidak bergandengan dengan domir nasab muttasil. Ya, enggak bergandengan dengan domir nasab muttasil. Ini syarat yang keempat. Nih. Syarat yang keempat, ya. Contoh misalnya. Antum katakan lam yakunhu, ya. Lam yakunhu. Ya, perhatikan gitu. Lam yakunhu. Di situ nunnya tetap ada. Meskipun dia fi'il mudhari, majzum, wasol, ya, tapi dia nyambungnya dengan domir hak. Itu namanya domir nasab muttasil. Haknya lam yakunhu. Nah, hu-nya itu nasab muttasil. Maka nunnya nggak boleh dibuang. Wajib dihadirkan nunnya. Karena syaratnya itu fi'ilnya tidak nyambung dengan domir nasab muttasil. Ya, ini. Kemudian syarat yang terakhir itu la yaktarin bisakin. La yaktarin bil harfis sakin. Tidak nyambung dengan huruf sukun. Huruf yang sukun. La yaktarin bil harfis sakin. Tidak bersambung dengan huruf yang sukun. Maksudnya harokatnya sukun. Contoh misalnya. Lam yakunil ladzina kafaru di dalam Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru. Coba perhatikan di situ. Perhatikan lam yakun. Ya. Yakun sukun enggak? Nunnya sukun enggak? Sukun, Ustaz. Sukun. Alif sukun enggak? Alladzina. Alif di alladzina. Sukun enggak alifnya? Sukun, Ustaz. Sukun. Berarti di sini fi'il mudhari yang majzum ketemu dengan huruf sukun yaitu alif. Maka di sini nunnya enggak boleh dibuang. Enggak boleh dibuang. Ya. Jadi apabila terpenuhi 5 syarat ini, maka baru boleh antum buang nunnya. Kalau enggak terpenuhi, enggak boleh. Contoh misalnya, kita ambil di sini, walam naku nut'imul miskin. Lihat kata nut'imu, walam naku. Syarat pertama harus mudhari. Naku. Mudhari enggak? Mudhari. Asalnya nakunu kan? Ya, nakunu. Fi'il mudhari. Berarti syarat pertama terpenuhi. Ya. Kemudian dia majzum. Walam naku. Majzum enggak? Majzum. Majzum ada lam. Ya, lam itu kan membuat jazam. Syarat kedua terpenuhi. Ayyakuna waslan laisa waqfan. Sekarang antum wasol. Walam naku nut'imul miskin. Ini wasol. Ya, naku nut'imul miskin. Disambung dengan nut'imu. Enggak antum berhenti walam naku. Nah, itu enggak boleh kalau berhenti di situ. Harus ada nunnya kalau berhenti walam nakun. Nah, antum bilang. Ya, tapi kalau antum wasol, boleh dibuang. Walam naku nut'imul miskin. Naku disambung dengan nut'imu. Tidak berhenti di nakunya, tapi ada kata nut'imu setelahnya. Itu wasol namanya. Berarti syarat ketiga terpenuhi. Ya, karena dia wasol dengan nut'imu. Sekarang layak tarin bidamir nasab muttasil. Enggak bersambung dengan domir nasab muttasil. Walam naku. Walam nakun.
Ada domir nasab mutasilnya enggak? Tidak. Tidak. Berarti syarat keempat terpenuhi. Walam yaktarin bil harfis sakin. Enggak nyambung dengan huruf sukun. Enggak bergandengan dengan huruf sukun setelahnya. Nut'imu. Nunnya sukun atau berharokat? Berharokat. Berharokat. Berarti kelima syaratnya terpenuhi. Maka boleh, ya, boleh dibuang nunnya menjadi walam naku nut'imul miskin. Ya. Ini. Baik, sekarang satu-satu coba bikin contoh. Mulai dari Pak Bayu. Ya, silakan Pak Bayu. Bikin aja dulu contoh biasa, kemudian lihat syaratnya kalau terpenuhi terus buang nunnya. Misalnya saya tidak bersungguh-sungguh. Nah, apa bahasa Arabnya? Walam akun mujtahidun. Lam akun mujtahidun atau mujtahidan? Mujtahidan. Ya, jadi sebagai apa mujtahidan? Sebagai Khobar. khobar, Ustaz. Ya, khobar kana kan. Walam lam akun mujtahidan. Nah, itu ada nunnya. Sekarang nun itu boleh dibuang nggak di situ Pak Bayu? Walam akun mujtahidan. Antum cek. Akun mudhari apa bukan? Mudhari, Ustaz. Mudhari berarti syarat pertama terpenuhi. Ya. Kemudian, Akun majzum apa bukan? Majzum. Majzum. Masukkan Apa lam. yang membuktikan dia majzum? Ada? Lamnya. Ada lam. Naam. Berarti syarat kedua terpenuhi. Dia wasol atau waqaf? Itu wasol, Ustaz. Wasol. Berarti antum sambung dengan mujtahidan kan? Ya, waqaf itu berarti cuma antum katakan lam akun. Nah, itu baru waqaf. Tapi kalau ada kata setelahnya lam akun mujtahidan, berarti wasol. Syarat ketiga terpenuhi. Terus akun bersambung dengan domir nasab mutasil atau enggak? Enggak, Ustaz. Enggak, berarti syarat keempat terpenuhi. Dia syarat kelima, bertemu dengan huruf sukun atau enggak? Enggak, Ustaz. Enggak, berarti syarat kelima terpenuhi. 5 syaratnya terpenuhi. Boleh nunnya dibuang? Boleh berarti, Ustaz. Boleh, berarti kalau dibuang jadinya apa? Lam aka. Lam aku. Oh, lam aku. Ya tetap, ya. Kapnya tetap sesuai dengan harokat sebelum dibuang nun. Lam aku mujtahidan. Nah, seperti itu. Paham Pak Bayu ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Sekarang Pak Guslim coba bikin contoh. Mana Pak Guslim nih? Mi paket mi. Paket ya. Gimana nih? Mana Pak Guslim nih? Baik. Ayo silakan Pak Guslim. Afwan Ustaz, sinyalnya tadi sempat hilang. Oh ya, Khair. Coba bikin contoh Pak Guslim. Lam yakun majlisan ya Ustaz? Lam yakun majlisan. Naam, boleh. Lam yakun majlisan. Naam. Artinya ini bukan majlis gitu. Lam yakun majlisan apa? Majlisan mubarakan misalnya. Ya, bukan majlis yang berkah gitu. Lam yakun majlisan mubarakan. Baik. Coba perhatikan Pak Guslim, syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Yang pertama lafalnya harus mudore, yakun mudore Ustaz.
Yakun mudhari, na'am. Naam. Hasan. Terus Terus mudhari'nya harus majzum. Ada lam berarti majzum Ustaz. ya, majzum. Syarat kedua terpenuhi. Naam. Nah. Terus Terus yang ketiga tidak boleh wakof. Itu walam yakun majlisan berarti kan wasol. nyambung, wasol. Naam, syarat ketiga terpenuhi. Terus Empat, dia tidak bergandengan dengan domir nasab mutasil. nah, ada enggak? Enggak kan? Nggak ada ya? Nggak Ya, ada Ustaz. maka syarat keempat terpenuhi. Terus Terus yang kelima, tidak bersambung dengan huruf yang sukun. nah, Tidak ada yang mim sukun, sukun enggak? Ustaz. Nah, berarti enggak ada. Berarti 5 syaratnya terpenuhi. Boleh dibuang nunnya? Boleh Ustaz. Berarti kalau dibuang bunyinya gimana? Lam yaku Lam majlisan yaku mubarakan. nah, lam yaku majlisan mubarakan. Nah, Mubarakan. ahsan. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallah. Lam yaku majlisan mubarakan. Itu boleh karena syaratnya terpenuhi. Tayyib. Mas Paroni, ayo bikin contoh. Nah, Ustaz. Gimana contohnya? Yang lain siapin contohnya yang lain. Lam yakun man Lam yakun manfaan man lam yakun apa? Biasa-biasa aja. yan Lam yakun yanfa'u gitu. Tidak Yanfa'u. bermanfaat. nah Baik, lam yakun yanfa'u. Nah. Lam yakun yanfa'u. Baik, syaratnya terpenuhi enggak? terpenuhi kalau yang pertama. Apa yang pertama? Pertama huruf majzum. Nah, yang pertama apa? Yang pertama Mudhari, fil mudhari. Naam. mudhari. Yakun fil mudhari. Terus Yang kedua didahului huruf majzum. bukan huruf majzum. Fi'il mudhari'nya majzum karena ada amil jazm lam. Ya. Jadi majzum itu maksudnya fi'il mudhari'nya majzum. Kenapa dia majzum? Karena ada amil jazm lam di situ. Ya, berarti syarat kedua terpenuhi, ada amil jazm atau fi'il mudhari'nya majzum. Syarat ketiga Nggak masuk itu yang akhir ininya apa rofa dia yang fau. maksudnya gimana? Syarat ketiga Syarat ketiga itu lupa. Syarat ketiga. Syarat ketiganya adalah dia wasol, bukan wakof. Kan antum wasolkan dengan yanfa'u. Lam yakun yanfa'u. Wasol kan? Wasol. Berarti antum nyambung dengan kata lain setelahnya. Ini syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat. Ya rofa huruf setelah Itu syarat kelima. Syarat keempat. Tidak bersambung dengan domir. domir mustatir. Mana? Tadi Itu bersambung. tidak bersambung Mutasil. dengan domir nasab. Mutasil. Nasab muttasil. Tidak bersambung dengan domir nasab muttasil. Nggak ada domir nasab muttasil. Lam yakun nggak ada. Syarat keempat terpenuhi. Syarat kelima, tidak bersambung dengan sukun atau tidak bertemu dengan sukun. Ya-nya domah, fathah ya, yanfa'u, ya-nya berharokat fathah.
Berarti 5 syaratnya terpenuhi. Boleh nunnya dibuang? Boleh. Kalau dibuang bunyinya apa? Lam yaku yanfa'u. Lam yaku yanfa'u. Nah, ini. Baik. Jadi diingat ini syaratnya. Lam yaku yanfa'u. Ya. Baik. Pasikin. Coba pasikin. Ya Pak Ustadz. Coba bikin contoh. Lam yaku yang Lam yaku dia dengan fi'il mudhari lagi Pak Ustadz ya belakang Pak. terserah. Iya. Terserah. Yang khobar itu kan boleh berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, Iya. boleh isim mufrad, terserah. Antum bikin coba kana yang biasa dulu, ya. Mubtada khobar, bikin dulu mubtada khobar, masukin kana yang mudhari, masukin huruf jazm. Bisa nggak? Ya Pak Ustadz. Coba bikin mubtada khobar dulu. Mubtada khobar dulu Pak Ustadz ya. Ya. Ayo, mubtada khobar lupa nih pasikin. Enggak lupa Pak Ustadz. Terus mana contohnya? Saya awal dengan sebentar Pak Ustadz. Ya. Saya pakai jumlah fi'liyah bisa Pak Ustadz? Terserah, ayo terserah. Yang penting mubtada khobar dulu. Mau jumlah fi'liyah khobarnya terserah. Mubtada itu nggak ada jumlah fi'liyah mubtada. Khobar bisa dari jumlah fi'liyah. Abuka yusolli fil masjidi Pak Ustadz. Nah, abuka yusolli fil masjidi. Ya. Baik. Abuka yusolli fil masjidi. Nah. Kemudian masukin kana. Kana yang mudhari. Iya, yang mudhari. Iya. Pakai lam yaku lagi Pak Ustadz. Yang marfu dulu, biarin marfu. Masukin aja. Apa yaku? Pakai apa? Yakunu, akunu, takunu. Mana? Coba sesuaikan dengan domirnya. Kan udah belajar di Durusul Lughah, penyesuaian fi'il dengan domir. Sini ada abuka ini Ustadz nih. Ya, abuka berarti fi'ilnya yakunu, akunu, takunu, nakunu. Mana fi'ilnya? Ayah, berarti yaku Pak Ustadz. Yakunu. Nah, yakunu abuka. Ya. Yakunu abuka yusolli fil masjidi. Yusolli fil masjidi. Nah, yakunu abuka yusolli fil masjidi. Fil masjidi. Baik. Coba masukkan huruf jazm. Berarti bapakmu nggak sholat di masjid jadinya kalau ada huruf jazm. Lam yaku. Lam yakunu. Lam yakun. Lam yakun Ustaz, maaf. Ya. Lam yakun yusolli fil masjidi. Ya, lam yakun abuka yusolli fil. Lam yakun abuka yusolli fil masjidi. Lam yakun abuka yusolli fil masjidi. Baik. Ya. Terus lam yakun abuka yusolli. Ya, tidak, ayahnya tidak ya. Ya. Tidak sholat di masjid ya. Baik ya. Sekarang
lihat syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Yakun. Mudhari' enggak? Iya, Pak Ustaz. Yakun mudhari' enggak? Terpenuhi, Pak Ustaz. Iya. Apa aja yang terpenuhi itu? Ya syaratnya satu mudhari' dan Ya, harus ada yakun mudhari'. ya. Terus Kedua fiil yang ada yang mengazamkan lam. ya, ya majzum, fi'il mudhari'nya majzum dengan lam. Nah, syarat Lam, ya. ketiga. Syarat ketiga posisinya tidak wakaf, Ustaz. Tidak wakaf. Nah, Wasol. karena disambung dengan abuka, wasol dengan Abuka, abuka. iya betul. Abuka. Terus Yang keempat tidak kemasukan tadi ada domir, Ustaz. domir. Ya. Nah, ada domir, Ya, ada domir nasab mutasil enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, berarti terpenuhi. Terus Baik, Ustaz. Yang kelima ini, aduh saya lupa dikit, Ustaz. Enggak Cuma ada. 5 ya, Ustaz. enggak ketemu Tidak huruf ada. sukun. Oh, baik. Ada enggak Tidak huruf ada yang sukun setelahnya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, berarti kelima syaratnya terpenuhi. Boleh dibuang nunnya. Iya, bisa dibuang, Ustaz. Jadinya Lam yaku. lam yaku abuka, gitu kan? Abuka yusolli fil masjid, ya. Nah, lam yaku abuka yusalli fil masjid. Ya. Nah. Baik, Syukron, Ustaz. ahsan. Ya, insya Allah paham, Ustaz. Paham ya, insya Allah Pak Sikin ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Makasih, syukron. Baik, Pak Pujo. Bikin lam yakun kitaban kabiron. mana anunya dulu? Apa Ustaz? Mana apa namanya? Isimnya, isim kanannya mana sebut? Bikin coba yang ada isim kanannya. Oh. Kayak Pak Sikin ini kan ada isim kanannya abuka, isim kana yusolli khobarnya. Kalau tadi emang contoh dari Pak Guslim nggak ada isim kanannya. Yang sorry maksudnya isim kanannya domir, huwa, diyakun. Kemudian Pak Roni juga domir isim kanan. Sekarang dari isim yang nampak, isim yang zohir isim kanannya. Tadi Pak Bayu bikin isim kanannya juga domir mustatir ana. Coba sekarang bikin isim kanannya dari isim yang zohir. Bukan domir, selain domir isimnya. Lam yakun kitabun li Muhammadin. Ya, lam yakun al-kitabu li. Al-kitabu li Muhammadin. Ya, lam yakun al-kitabu li Muhammadin. Lam yakunil kitabu li Muhammadin. Ya. Baik. Nanti li Muhammadin jar majrur khabarnya. Nah, coba perhatikan syaratnya terpenuhi enggak? Fi'il mudhari terpenuhi, Ustaz. Nah, fi'il mudhari terpenuhi. Terus majzum, naam. Ada lam. Terus tidak wakaf. Tidak wakaf, naam. Nyambung dengan alkitab. Terus tidak menyambung dengan domir nasab muttasil. Naam, tidak nyambung dengan domir nasab muttasil. Terus tidak bersambung dengan huruf yang sukun, Ustaz. Ada huruf sukun alif ini. Oh iya. Berarti nunnya boleh dibuang atau tidak? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Berarti di sini lam yakun al-kitabu li Muhammadin. Tetap nunnya nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena nunnya ketemu sukun setelahnya. Syarat kelima tidak terpenuhi. Maka nunnya nggak boleh dibuang. Berarti kalau mau begitu, misalkan saya mudhofkan kitabunya bisa. Misalnya apa? Lam yakun kitabu Muhammadin. Misalnya. Ya. Tapi khobarnya belum ada. Lam yakun kitabu Muhammadin. Jadi dan. Nah. Itu baru bisa. Ya. Nah, Ustaz. Lam yaku. Ini kok susah. Sebentar. Jadi dan. Ini baru bisa. Ya, karena 5 syaratnya terpenuhi, maka kalau dibuang jadinya apa? Lam yaku
kitabu Muhammadin. Lam Jadi yaku, lam yaku kitabu Muhammadin jadidan. Baik. Ahsan. Baik, Pak Sugeng coba. Lam takun faidatan, Ustaz. Apa bikin isimnya, Jangan Dulu. pakai domir. Kan udah 3 orang pakai domir, baru 2 orang yang pakai isim zohir, isimnya nampak terbaca gitu. Kalau lam takun faidatan nanti domirnya isimnya hiya nanti. Coba bikin yang ada isimnya berupa isim zohir bukan domir. Karena al ilmu Gak boleh pakai fi'il madi, syaratnya harus fi'il mudhari. Ingat, Pak Sugeng. yakunul ilmu faidatan. Nah, nggak terpenuhi syaratnya, nggak majzum. Oh, enggak, Antum penuhi syarat yang 5 itu. Ingat, syarat yang 5 itu harus terpenuhi. Lam yakun sayan. Lam yakun sayan, lam yakun sayan. Tapi itu ada dalam Al-Quran, itu udah kita bahas. Lam taku syai'an madhkura. Udah kita bahas tadi. Memang ada di Al-Quran, lam yaku syai'an, lam taku syai'an. Yang lain. Ada fi'il mudhari' yakunu, isimnya ada, khobarnya ada, kemudian dimasukin lam. Ya, coba. Lam takun terakhir darurat, tidak ada yang sederhana aja antum bikin mubtada khobar, masukin yakunu yang mudhari atau aku, terserah, pokoknya salah satu dari 4 fi'il mudhari itu. Kanal baitu jadi dan Ustaz. Yang itu kan kana fi'il madi itu. Kita lagi bahas pembahasan nun mudhari dibuang. Diingat Pak Sugeng, diingat ya syaratnya. Yakunul baitu jamilan. Ya jamilan. Itu sudah terpenuhi syarat semua apa belum? Lam berarti kalau belum, sudah dimasukkan. Jadinya kalau udah dimasukin lam gimana? Lam pun terus lam yakun al baitu jamilan. Syaratnya terpenuhi enggak? Mudhari pertama terpenuhi, terus majzum terus terpenuhi, dia bersambung. Nah, enggak waktu, terus bersambung dengan dhamir nasab mutasil. Yang keempat tidak sukun. Nah, ada alif sukun itu. Ini. Jadidan saja. Enggak al-bait kan, yakun al-bait, alifnya sukun. Alif itu sukun. Berarti nunnya bertemu dengan sukun setelahnya, maka ini enggak boleh dibuang karena syarat nomor 5 enggak terpenuhi. Jadi tidak boleh dibuang. Iya. Ini lam yakunil baitu jamila, tetap nunnya nggak boleh dibuang ini. Kenapa? Karena syarat nomor 5 tidak terpenuhi, yaitu ketemu dengan sukun, huruf yang sukun, alif. Nah, berarti belum ini nih, belum ketemu nih contoh yang benar.
Coba dibikin. Contohnya dulu ya. Ya gunung Simpel aja. Muhammadun qaimun lam yakun Muhammadun qaimun lam yaku Muhammadun lam yaku Muhammadun qaiman. Simple sebenarnya. Jangan maksudnya kita bikin contoh yang gampang aja, yang gampang. Jangan kita mikir yang susah-susah. Pakai Alkitab misalnya, Kitab Muhammadin ya jadidun kayak tadi, atau baitul ustazi ba'idun, baitu al ustazi ba'idun. Kemudian lam yaku baitul ustazi ba'idan. Nah, itu kan syaratnya terpenuhi. Lam yaku baitul ustazi ba'idan. Mudhari, jazm, nggak nyambung dengan wasol, nggak nyambung dengan dhamir muttasil, nasab muttasil, nggak ketemu huruf sukun bait, ba-nya fathah. Simple. Lam yaku baitul ustazi ba'idan. Seperti itu Pak Sugeng ya. Banyak-banyak praktek ya. Ya, sering-sering bikin kalimat, sering-sering bikin kalimat, maksudnya setiap dapat kaidah itu usahakan bisa bikin contoh. Bisa bikin contoh itu menunjukkan kalau kita paham. Nah, kita paham. Dalam artian mungkin ketika penjelasan iya paham, tapi pas dipraktekkan bingung. Nah, itu berarti pemahamannya belum utuh, belum sempurna. Makanya dengan adanya contoh, ya dengan bisanya bikin contoh, bikin praktek untuk kaidahnya, berarti pemahamannya utuh, pemahamannya sempurna. Ya, baik, coba Ummu Syifa. Baik Ustaz, Bismillah. Lam yaku Zaidun mudiron. Lam yaku Zaidun mudiron. Ahsanti. Itu mumtaz. Ya, syaratnya terpenuhi. Ya, yaku fi'il mudhari majzum karena lam. Ya, kemudian dia wasol dengan Zaid. Kemudian dia nggak nyambung dengan domir nasab muttasil, nggak ketemu sukun za, fathah zainya. Berarti 5 syarat terpenuhi. Lam yaku Zaidun mudira. Nah, ahsan. Baik. Sebentar, Mas Wahyu, silakan. Nah, Ustaz. Lam yaku Aliyun tajiron masyhuron. Lam yaku Aliyun tajiron masyhuron. Nah, ahsan. Baik, coba Pak Sugeng gimana? Ya, lam yaku Zaidan muhandisan, Ustaz. Lam yakun Zaidun muhandisan. Nah, ahsan. Sebenarnya simpel aja bikin kayak contohnya itu simpel. Yang penting 5 syaratnya terpenuhi. Ya. Baik. Baik. Ahsan. Ada yang belum paham di sini syarat pembuangan nun pada fi'il mudhari di kana? Pak Bayu, dapat dipahami Pak Bayu insyaallah ya? Ya Ustaz. Sama. Ya. Pak Guslim? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ya. Mas Heri telat Mas Heri, tapi paham insyaallah Mas Heri ya? Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz. Coba bikin contoh Mas Heri. Lam taku Fatimatu ghadibatan. Naam, lam taku Fatimatu ghadibatan. Baik. Untuk ziyadatu kana udah paham insyaallah Mas Heri ya? Kapan kana boleh dijadikan tambahan? Nanti Ana dengarkan rekamannya lagi Ustaz. Baik. Ya, jadi kemarin tadi udah kita jelaskan di antara kekhususan kana itu Mas Heri boleh dia jadi tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan? Coba antum lihat di layar, itu yang dimaksud dengan tambahan wujuduha litaukid. Adanya kana itu maka memberikan penguat makna. Wa adamuha la yufsidul makna. Kalau enggak ada kananya maka tidak merusak makna. Ya, contoh ma'ajmalas samaa. Ini asal kalimatnya, alangkah indahnya langit.
kemudian kita tambahkan kana. Makana ajmalas sama'a. Nah, berarti dengan adanya kana di sini semakin kuat maknanya. Sungguh atau benar-benar betapa indahnya langit, gitu kan? Antum buang kananya, ma ajmalas sama'a. Rusak enggak maknanya, Mas Heri? Enggak, Ustaz. Enggak, berarti itu patokan dinamakan zaidah. Paham sampai sini ya? Enam, Ustaz. Baik. Kemudian syarat penambahan kana itu lapasnya harus madi. Lapasnya harus kana, enggak boleh yang lain. Selalu kana lapasnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, baina syai'aini mutalazimain. Diletakkan di tengah-tengah antara dua hal yang selalu berdampingan, selalu berdekatan. Selain jar majrur. Meskipun jar majrur itu berdekatan, berdampingan, ya, tapi dia nggak boleh ditengahi oleh kana. Nah, kana itu bisa masuk jadi tambahan di tengah-tengah antara dua hal yang selalu berdampingan. Kayak tadi ma'af'ala. Sigoh ta'ajub ma dengan af'ala. Itu selalu berdampingan. Maka boleh antum masukkan kana di tengah-tengahnya. Atau antara fi'il dan naibul fa'il. Itu selalu berdampingan. Maka itu boleh disisipi kana di tengah-tengahnya. Nah itu dua syaratnya Mas Heri. Paham ya? Insya Allah ya. Nah, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya. Jadi ini catatan-catatan penting yang terhubung dengan kekhususan kana, ikhwan ya. Kana boleh jadi zaidah. Ini kekhususan pertama. Huruf nun pada fi'il mudhari' kana yang majzum boleh dibuang. Kenapa dibuang? Tahfifan, untuk meringankan lafaz, karena kasratul istimal, banyaknya penggunaan alasnya. Jadi boleh dibuang untuk meringankan lafaz li kasratil istimal, karena banyaknya penggunaan. Seringkali digunakan ya, karena mudhari' yang majzum itu seringkali digunakan. Sehingga nun itu nanti boleh dibuang untuk meringankan, untuk mempersingkat gitu. Mempersingkat katanya. Dengan ada nunnya kan bertambah kata. Bertambah huruf. Dengan dibuang nunnya maka diringankan sedikit gitu. Baik. Masih panjang malhuzahnya ini karena udah jam 9:30. Ya, kita cukupkan dulu mungkin Pak Bayu ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya Ikhwan, ya, ini Ana ingin berikan PR, ya PR. Ini harus dikerjakan berapa yang hadir ini? Ada 10 orang yang hadir ya. Ini mohon dikerjakan, ya bikin contoh untuk kana atau salah satu dari saudarinya yang tam, ya. Salah satu dari saudarinya yang tam. Pokoknya salah satu aja, mau kana milih kana silakan, atau selainnya, pokoknya satu aja yang tam. Kemudian yang kedua contoh kana yang zaidah, dan yang ketiga contoh nun pada fi'il mudhari' kana yang dibuang. Ada 3. Bikin 3 contoh. Ya. Kalau benar maka alhamdulillah, berarti tandanya antum paham kaidahnya. Ya, kalau enggak benar ya berarti pahamnya sekitar 50% lah. Prakteknya 50% belum bisa berarti. Baik. Ini mohon dikerjakan, Ikhwan ya. Pak Ustadz, bisa diulang Ustadz? Jadi PR-nya itu bikin contoh untuk kana atau salah satu dari saudarinya yang tam. Kemudian bikin kana yang dia zaidah, terus bikin kana yang nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Ini. Jadi 3 poin yang kita bahas pada catatan ini masing-masing ada contohnya. Ya, mohon dibikinkan contoh ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan ala hudurikum ikhwan. Ya, udah lama banyak yang enggak hadir, biasanya ada paling dikit 15, 16, 17-an orang. Sekarang udah mulai sepi gitu ya. Enggak apa-apa sih. Bagus, semakin sepi semakin terkontrol ya. Semakin semuanya dapat giliran baca, atau nanti semuanya disuruh bikin contoh. Enggak usah rame-rame sih sebenarnya. Yang fokus aja, yang istiqomah aja. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.